mahmibel kada dipakai lagi, jadi digotong royong lah oleh jemaah kita di lingkungan 16. Ustaz, besok nanti Ustaz, tanah sekarang mau kita ambil. Jadi 1 tahun dari sekarang sampai tahun akan datang Ustaz, saya bagi waktu. Tinggal di sana, kita kan sudah punya istri sana, punya istri, punya anak. Khawatir istri kita kan kemarin baru tinggal, tidak ada rumah lagi Ustaz sana. KP. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada siang kali ini kita melanjutkan program pondok kita, yaitu podcast Pondok Pesantren, yaitu istifadah, mengambil faedah antara sesama muslim. Tapi kita siang kali ini kedatangan tamu yang mulia, yaitu Al-Ustadz Subhan atau biasa dikenal dengan Guru Subhan. Dan mungkin ini istifadah dan mendekati kepada kita cara mengetahui biografi jalan hidup beliau ketika awal nuntut ilmu sampai sekarang. Dan beliau juga salah satu pengajar yang terlama yang ada di Kerengpangi ini. Mari kita tanyakan langsung, bagaimana sih perjalanan hidup beliau dari awal mondok pesantren sampai sekarang menjadi pengajar atau seseorang pendakwah yang ada di Kerengpangi ini. Dan beliau juga salah satu guru yang telah mengajarkan bahkan para santri-santri 70% orang Kerengpangi atau 80% itu banyak yang berguru kepada beliau, dan termasuk pun ulun juga. Makanya nih agak panik sedikit karena ada kedatangan guru kita. Mari kita tanyakan kepada beliau, bagaimana Ustadz atau Guru Subhan awal mula perjalanan pian ke Kerengpangi ini, Guru? Awal mula kita ke Kerengpangi, sebelumnya diantaranya dulu kita biasa takziah atau silaturahim ke tempat guru kita yang ada di kilometer 20 Anjir, handilnya Handil Paliwara. Mungkin sebagian yang orang yang mukim khususnya di Anjir mungkin kenal dengan handil, namanya Handil Paliwara. Di sana ada satu orang guru yang menama biasa dipanggil Sidin, nama apa? Guru Anggut Sidin, panggilan Sidin. Guru Kursani nama Sidin, sebenarnya cuma panggilan Sidin, Guru Anggut ya. Nah, jadi kita kemarin habis sebelum habis kita kawin, habis kita kawin, ini langsung saja mungkin kalau dibahasakan tuh kabar mukaddam ada buah. Nah, jadi habis kawin kita silaturahim ke tempat Guru Kursani tadi. Bilang Sidin, dulu kami hendak minta suatu bekal lah nantinya, apakah kami ini tinggal di Anjir atau tinggal di Catur aja kita. Istri kita orang Catur, kilometer 9 masuk dalam, mungkin pertengahan antara Amban lah. Itu maksudnya itu pertengahan, namanya Catur Warnasari lah sebut di sana namanya. Nah, setelah itu lama kita ngobrol dengan guru Kursani tadi. Jadi Jasidin, kalau pian bagana di terutama bagana di catur itu bagaikan permainan catur. Nantinya Jasidin permainan habis pasang lagi, habis ya kayak itu aja, tidak ada punya wawasan lah, tidak ada punya pengalaman yang lain. Jadi, terus guru kayak apa kelanjutannya Jasidin? Terus nih sekarang di mana tinggalnya dulu untuk sementara? Nih ulun bagaimana di Anjir. Nah, di Anjir nih Jasidin, kalaunya kelebihan untuk lebih itu kayaknya Jasidin agak lambat. Mungkin perkembangan ekonomi atau gimana kada tahu Jasidin, dan juga mungkin ilmu pian Jasidin cukup tambah di situ aja, kada kau menyebarkan lebih luas. Nah, jadi Sidin menyampaikan satu lagi Sidin, nih bagusnya Sidin ikam nih ke Kerengpangi. Nah, ini awal kisah. Jadi Sidin menganjurkan ulun ke Kerengpangi, dan Sidin memberikan juga diantaranya Jasidin, kalau begana di Kerengpangi itu tolong Jasidin kenaikan berjualan.
Berjualan sembako di antaranya di sini berjualan aqua atau keretengdeng, ya serba sedikit-sedikit lah di sini. Yang kayak ada perabotan rumah tangga. Di antaranya kayak biasa kan ada fixin, uyah lah seperti itulah di sini. Nah, jadi setelah itu kita pikir-pikir diskusi dengan istri kita dengan ada waktu sampai di Kiringpangi kita sampai di Kiringpangi kita tinggal di tempat saudara istri itu sekitar ulun hitung itu sekitar 40 hari di tempat istri kan kita tidak ada punya apa baru kawin kan habis tidak ada punya apa lagi. Nah, setelah itu tinggallah kita di tempat saudara istri. Nah, di situ kita ada dibekali oleh mungkin dari saudara istri tadi dicarikan rumah letaknya itu pas di medikal, Subarangan Medikal. Nah, kira-kira tahun berapa itu Guru? Itu tahun 2009. 2009. Iya. 2009 awal kita datang ke Kiringpangi. Nah, 2009 awal datang bulan awal itu. Bulan awal 2009 awal kita datang ke Kiringpangi, tinggal di Kiringpangi di Subarangan Medikal itu tepatnya di situ. Tanah punya pesantren ini juga Haji Supri. Nah, sebelumnya kita mengontrak dulu di sebelah. Satu tahun di tempat Haji Rusdi yang jualan elektronik. Nah, jadi kita tinggal di situ 1 tahun. Habis itu pas hampir 1 tahun kita mengontrak, di antaranya anak Haji Rusdi ini kawin lah di kita. Jadi bilang orang tuanya, Guru rumah ini mau kita pakai. Nah, setelah itu kita mencari, tanya-tanya kiri kanan, ada tanah yang kosong. Kita tanya punya siapa? Ini Ustaz punya Haji Supri. Nah, setelah kita menengah Haji Supri, kita ke tempat Sidin silaturahim. Nah, setelah Sidin kan ini bingung Ustaz. Mau mana baru kawin 1 tahun ini bingung kemana arahnya lagi nih. Jadi setelah itu saudara kita tanya lah besoknya tempat Haji Supri. Ulun sebelumnya itu sudah mengajar juga di tempat itu Al Muhajirin. Di MI situ ya. Di MI pagi ulun di MI mengajar dari jam 7 sampai jam 9, kadang-kadang sampai jam 10, kadang-kadang 2 pak, kadang-kadang 1 pak. Pagi baca Yasin, terus sambung lagi dengan Waqiah, kadang-kadang ngajar, istirahat sebentar, nanti masuk lagi udah pulang gitu. Setiap hari itu sekitar 2 tahunan kita ngajar di sini kan. Awal-awalnya dulu sama itu Guru Mukran, Guru Yani, Guru Ahsan Arbai, ya juga, nah, bayang kita awal-awal dia tanya adalah murid kita dia adalah Guru Rahmatullah, Habibi, Izul, itu Izul yang berjualan, yang pakaian itu, nah Izul, nah itu, Zulkifli, nah yang Zulkifli namanya, nah itu diantaranya awal-awal. Terus lagi ada namanya Al-Kifani. Al-Kifani itu yang ada di Hidayah, keponakannya siapa tuh namanya si Mahmudin yang tukang jahit, keponakan Mahmudin. Nah, dia tinggalnya di belakang rumah kayak jalan kain opal di situ, yang mentok ujung juga. Nah, Mahmudin tahu lah. Nah, kenal. Nah, jadi di situ kita setelah itu kita tanyalah dengan Haji Supri, Guru itu tanah punya kita. Terus apa kabar nih Guru? Bagus alhamdulillah Pak Haji. Ulun nih ya panjanglah ceritanya, diantaranya ulun berpandi dengan Sidin, lalu je Sidin ya insyaallah bismillah selama kita kadang memakai lagi Guru tanah tuh pakai aja. Jadi setelah itu ulun nih ada duit lalu menukar tak rumah yang mana rumah orang mebel, rumah mebel kada dipakai lagi. Jadi digotong royong lah oleh jemaah kita di lingkungan 16. Ustaz, besok nanti kita bongkar aja rumahnya yang kemarin dibeli itu, sudah dibongkar lah gotong royong. Habis 1 hari selesai disusun tanahnya, mau dipasang lagi Ustaz nih, enggak, nanti aja. Nanti aja, kita masih ini belum siap lagi, artinya kan mungkin dananya belum siap lagi, terus lagi tempatnya belum siap. Nah, setelah itu sudah tadi bicara sama Sudi, dibersihilah tanahnya itu, kita ngambil ipar dari kampung, dari Anjir juga, suami daripada istri adik kita di Anjir. Nah, dia ke Kiringpangi 1 bulan, sekitar 1 bulan selesai dididikan rumah tadi. Ya tepatnya
namanya ada Walid itu. Yang ada Walid itu sekarang. Nah itu. Yang ada seberangan kan. Ada Alipa nang itu namanya orang Aceh kan. Seberangan itu nah. Tempat itu namanya ya anulah rokok lah ya kan. Rokoknya. Nah situ tempat itu. Dan disitulah kemarin situ sekitar 6 tahunan kita tinggal di situ. Nah jadi setelah 6 tahunan 2014 alhamdulillah kita sudah ada punya rezeki lebih. Nah kita beli tanah di 17 sebelahan KPI Inggris sekarang tepatnya. Nah, jadi berjalan waktu sampai waktunya Pak Haji ke tempat kita, Ustadz, tanah sekarang mau kita ambil. Jadi 1 tahun dari sekarang sampai tahun akan datang Ustadz, saya beri waktu. Alhamdulillah Pak Haji beri 1 tahun, jadi kita bisa ada waktu Ustadz bikin. Alhamdulillah beli tanah beli kayu sedikit-sedikit, didatangkanlah siapa mau bikin, dibantui sama masyarakat. Ini yang ada yang namanya menuakan tihangnya, tongkatnya, semuanya lah jadi kita. Ya betul yang kemarin ini. Nah jadi akhirnya selesailah rumah. Dan di antaranya juga ada kita punya tukang juga, ada ngambil tukang juga. Soalnya kan tidak bisa mungkin lah sama kalau ada tukangnya kan bikin tuh ada yang memandori lah biasanya kan. Nah jadi akhirnya selesai alhamdulillah rumah pun di depannya itu apa aja kita seperti Abu Nawas, di belakangnya belum ada lagi, ditutup di depan aja. Nah itu strategi. Nah kemarin pas tinggal di sana kita kan sudah punya istri sana, punya istri punya anak, khawatir istri kita kan kemarin baru tinggal, tidak ada rumah lagi sana. KP Inggris nggak ada, terus seberang rumah Amang Sarbaya, Mama Abah Rizky nggak ada lagi. Terus saya nggak ada, masih hutan lagi kiri-kiri. Betul hutan. Iya. Sama gudang aja kita kemarin sama gudang tuh aja 2, nggak ada di belakang tuh, samping tuh nggak ada jalan masih lagi. Nah jadi alhamdulillah sekarang udah rame. Sebelah ada KP Inggris, ada rumah perumahan sembarang. Kemarin istri kalau mau ditinggalkan yasinan bilangnya, ini mau ada acara apa yasinan, dia takut. Jadi kita waduh gimana ini, hampir 2 bulan kemarin kita ndak ngikut yasinan sama itu almarhum Guru Anang kan di majelis. Sudah biarin aja kita ini ambil faedah aja, nanti mungkin bisa. Akhirnya setelah 2 bulan istri sudah bisa memberanikan diri. Sudah berani ya, silakan aja untuk yasinan. Tapi cepat aja Ustaz, habis yasin udah pulang lagi ke rumah. Masih berani juga. Setahun 2 tahun berjalan waktu, alhamdulillah sudah sampai sekarang bisa ditempati enak nyaman lah ya kita sudah bisa beradaptasi sama adaptasi. Nah terus Pian tuh sebelum pergi ke sini, merantau ke sini, Pian pernah belajar di mana? Sebelum kita ke sini kita menuntut ilmu, awalnya diantaranya lagi kita mau niat awal tuh mondok pesantren di Pamangke. Awal mau sudah siap di rumah beras, bekal pondok lah, misalnya asam, garam, lengkap lah semuanya. Haruslah sudah mau diangkat dah. Sampai kita dari Banjarmasin kan di Pokoman, ulun tinggalnya di Pokoman, di Pokoman itu di seberang kota Madia, Getek Telawang tepatnya namanya. Habis itu kita ke Kelayan B, situ ada paman ulun, sidin sekolah di Tarim. Ketika itu sidin datang dari Tarim ke rumah istirahat beberapa hari. Jadi kita minta izin sama sidin, antum mau kemana? Bilangnya, antum mau kemana? Ami ana mau mondok nih. Bilang Ami, dah kamu mau ke mondok mana? Mau manggil, udah ikut ana aja ke Balikpapan. Di mana Balikpapan? Ya mondok di sana. Tanya sama bapak, ya terserah pian aja bahasa itu nah. Madai ulun kan terserah pian aja, kayak Pak terserah paman pian aja sudah. Abah kada tahu juga. Ya akhirnya beras ditinggal, garam-garam semua ditinggal, cuman bawa tas aja, tas baju-baju aja, yang bakalan ditinggal. Ya berangkatlah paman
paman waktu itu pas Sidin datang dari Hadramaut memang sudah ngajar di sana di Balikpapan, hingga di Balikpapan. Jadi Ustadz, dah besok kita beli tiket. Satu tiket bintang emas itu beli tiket di Pala 6 Ustaz. Pala 6 Banyumasin kan. Nah, situ dekat ya terminal di situ kan. Nah, jadi beli tiket dibelikan sama paman, dah ini tiket paman antarkan nanti kamu ke Pala 6. Sidin ketika itu ikut mobil kijang Ustaz. Mobil kijang ada yang mobil kijang dari sana, bos kemarin itu ada bos Semen Tunasa, ada Semen Gresik. Paman ini banyak keluarga Sidin juga ini yang dia tinggalnya di Surabaya Ustaz. Tinggalnya di Surabaya. Kan Semen Tunasa ini kan di Surabaya, Gresik di Surabaya juga. Jadi kemarin di mobil itu, mobil kijang itu kemarin cuman urung kurang pasti berapa orang kemarin telah lupa, ada 5 atau 6 orang lah di dalam mobil. Jadi bilang Sidin, pian tinggal di sini naik bis. Paman ini langsung berangkat pakai mobil kijang Grand kemarin itu. Berangkatlah Sidin ke Balikpapan pakai kijang. Kita naik bis. Tunggu sampai dah hampir setengah jam di terminal. Pergantian Ustadz enggak jadi berangkat mobil, bis bintang emas jadi berangkat kemarin. Wah, dipindah ke Pulau Indah. Pulau Indah. Dulu kan Ustadz teleponnya enggak ada lagi. Jarang ada, yang cuma di rumah aja ada. Yang telepon itu Guru. Iya. Jadi kemarin pas bingung juga kita. Ya sudah, biarin aja kan dipindah ke Pulau Indah. Jadi paman ini berangkat, kita berangkat juga, paman udah duluan dah sampai ke Balikpapan. Kita berjalan berangkat pas mau maghrib Ustaz, mau maghrib berangkat sampai di mau berangkat maghrib sampai di daerah Penajam itu kira-kira jam 4 subuh. Mau orang ngaji, mau sholat subuh sudah. Jadi sholat subuh di Penajam ulun langsunglah menyeberang Peret Penajam ke Balikpapan. Nah, jadi naik Peret sekitar setengah jaman, ada mungkin sejam lah mungkin sejam. Sampailah ke Balikpapan kita pas isrok lah nyampe ke terminal. Nah, sampai ke terminal bilang orang ini di bis, ayo Balikpapan, siapa yang mampir di sini silahkan. Kita kan maunya mampir di situ. Kita ingat kemarin paman bilang ini sampai sana nunggu di itu terminal aja. Nah, ketika itu sampai di terminal, ya biarin aja dah nunggu di situ. Pas sampai di terminal, kita ini Ustaz nunggu dari jam 7 udah jam 8 udah ada datang juga. Udah datang apa nih? Sampai jam 7 udah datang, setengah 8 adalah satu orang naik kendaraan kemarin King, sejenis kayak orang ojek itu. Dia nyamperin kita, Dek mau kemana? Waduh nih, kita nih mau mencari paman, dia ngajar di pondok pesantren. Dan bilangnya kita suruh nunggu sini. Aduh, ya sudah kita cari aja, bilang orang-orang ojek tadi, kita cari siapa namanya. Kemarin nama paman ulun tuh Ustaz Ahmad Zauji Abbas. Dia mondok di Dalwa juga. Mungkin angkatan Guru Mulkani atau di bawah, di atasnya lagi. Mungkin umur Sidin hawala istrina situn. Situn 60-an lah sudah. Jadi ketika itu ulun tuh menunggu paman kada datang, jadi diajaklah sama tukang ojek ini. Sekarang kan ojek online lah namanya, biasanya kan dulu kan pakai kendaraan King itu, putar. Jadi kita kemarin ada ulun dengar Sidin bicara, ulun ngajar di pondok pesantren Asipa kilometer 2 Rapak. Jadi kita bukan Rapak, Kampung Baru namanya. Jadi tanya situ, oh ya, di sini dulu ada namanya Ustaz Jauji, cuman dia sudah pindah, nggak ngajar di sini lagi. Tapi bakal coba ngajar situ. Ya, ngajar di situ kemarin hampir setengah tahun di situ dia ngajar. Terus ada lagi pondok pesantren sebelahnya Sebul Salam. Kita tanya lagi sebelah, ada Pak teman Sidin namanya Ustaz Sauki. Nah, Ustaz Sauki itu bilang,
namanya Ahmad Jauzi itu udah lama nggak ada di sini lagi dia. Kita nggak tahu lagi kemana Ahmad Jauzinya, atau pulang kampung atau gimana. Nah jadi kemarin Sidin belum kawin Ustaz, belum kawin lagi kemarin. Lama nanti jawabnya Ami. Nah setelah itu ulun ini cari lagi ke pondok pesantren yang namanya Hidayatullah. Putar lagi, tanya lagi, nggak ada lagi. Pas waktu zuhur dah isi minyak dulu. Isi minyak, makan minum belum Mulai ada. pagi mencari Dia dari itu? pagi putar-putar sampai zuhur dah, sampai lagi cari lagi pondok pesantren itu namanya ada Guntur, pesantren Guntur, mungkin cabang dari Surabaya tuh ya. Cari ndak ada lagi Ustaz. Ndak ada juga namanya Ahmad Jauzi Abbas. Terus putar sampai mau asar sudah. Satu lagi pondok pesantren ada yang ada namanya di di kilometer 8 itu namanya Syekh Khalil cabang Khalil Madura Bangkalan ini cabangnya Ustaz. Tanya sana udah ada juga. Pas mau maghrib dah, kalau mau maghrib kita dia bilang tukang ojek kita pulang ke terminal dulu, kalau paman antum ada di sana aja ngambilin kan, pulang lagi ke terminal. Sampai ke terminal Ustaz, anak nih udah nangis sana. Aduh ini gimana ini, paman nggak ada ngambilin, kita mau bayarin Ustaz, yang tukang ojek nih nggak mau dibayar. Seharian ojek berapa minyak tadi? Mau dibayar? Nggak mau dibayar. Masya Allah. Mungkin malaikat Ustaz. Itu seharian umur berapa pian tuh saat itu? Itu ulun umur sudah guru sekitaran 15-an lagi. Tahun berapa itu guru kira-kira pian ingat? Tahun 97. Jadi kalau alat komunikasi itu kan di dalam guru lah. Jadi buat carian tadi masih lah. menjadi Jadi pas kita kemarin waktu itu kita pulang ke guru ke ke terminal, ulun ini dalam keadaan udah menangis dari kemarin tuh. Waduh, bilangnya gimana. Jadi bilang tukang ojek tuh, Dek, nanti kalau paman tidak mengambil ke sini, nanti kamu tinggal tempat kita dulu, istirahat dulu 1 malam, nanti besok kita cari lagi. Ada satu pesantren yang jauh dari sini ada sekitar 19 kilo, namanya Syekh Muhammad Al-Banjari. Itu pengasuhnya Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Syarwani Abdan, iya, Sunan Marabahan. Ini yang tukang ojek ini membilangin sama kita. Kita nggak tahu lagi nama pesantrennya kemarin. Dia yang bawa ngajak, dia juga yang tahu pondok-pondok pesantren di Balikpapan. Kemarin ada 10 kita putar pondok pesantren di Balikpapan. Apalagi sekarang mungkin lebih setelah pesantren. Iya, ulun tuh udah ada dipikirkan, ini dikasih nggak mau. Terus minyak tadi bayar sendiri lagi uangnya, dikasih makan lagi kita. Waduh, inilah habis dah. Akhirnya alhamdulillah dia pulang. Udah lama ulun bersandar di bangku sama tas samping. Ya Allah, nih ya sudah biarin aja dah. Udah lama ada mobil Kijang warna merah. Bilang ulun, mudahan ini paman. Pas keluar memang paman ulun tuh pakai kacamata Ustaz, pakai kacamata, dia ngangkat kacamata. Kamu di sini ya tindak. Wah, kita udah ngagep nangis sambil nangis. Paman nih apa ulun gini nih sehari nih. Waduh, sini beragap juga. Kemana sini aku mau hubungi dari ini gini mau hubungi jadi pas di ada nomor HP kan di rumah, ada telepon yang itu yang kleng itu aja juga dihubungi nih. Subhan sudah sudah ada di Balikpapan. Nah, aku di sini menangar tuh bis kada berangkat, jadi kada ambilin di sini. Dikira kada tulah. Pas waktu menangar langsung ke sini mampir. Allah, wah, habis itu Ustaz masuk ke mobil, dibawa ke mobil. Di dalam mobil ini kan bos-bos tadi yang julun yang bos-bos ini. Jadi kita kemana julun? Kita nginap dulu, ini kan mau maghrib dari kita dibawa sama Busti ke Hotel Gajah Mada di samping Temjun. Mungkin kalau beli Balikpapan yang Temjun itu mungkin dulu kan Temjun namanya. Di samping Temjun itu ada namanya Hotel Gajah Mada. Tinggallah kita situ malam itu, hampir berapa 1 malam itulah di hotel tuh. Lu nanya kemarin tuh saya ingat tuh 1.500.000 1 malam satu kamar. Itu tahun berapa tuh guru? Ya, sekarang. Sekarang. Kemarin itu tahun 98 itu masih kan awal Ustaz. Masih awal ke sana itu. Awal nih ceritanya awal ke sana ke Balikpapan. 1.500.000. 1.500.000 kemarin itu tuh 1 malamnya di hotelnya itu. Memang Ustaz hotelnya yang mewah. Nah, jadi di belakangnya pantai Ustaz, kelihatan pantai. Pantai. Kan ada kan namanya Manggar.
Kelandasan, pasar Kelandasan. Nah itu kan jualan yang kayak kita, kalau kita di sini Keringpangi ini misalnya kan pasar dalam dulu lah, yang sebetulnya ada tempat Haji Adul kan pasar itu di dalam itu. Nah kalau di Balikpapan ada namanya pasar Kelandasan. Nah, di bawah pasar, di atas itu ada musola. Nah itu di Balikpapan. Nah, terus samping jalannya ada juga toko-toko seperti kita di Keringpangi ini kan, jalan samping jalan rayanya. Nah jadi habis itu kita tidur di situ Ustaz, sampai ke hotel, bilang paman ulun sampai masuk ke dalam kamar udah, Subhan jangan pencet-pencet lah, ini yang nomor ada di ranjang ini nanti bahaya bilangnya. Apa bahayanya bilang ulun nih? Jadi sudah kamu mandi dulu, habis mandi maghrib, sholat maghrib kita berjamaah dengan paman. Bos tadi beda Ustaz, beda kamarnya, beda kamar, dia sendiri-sendiri, dia udah bermain ya. Satu kamar tuh hampir segini Ustaz lebarnya. Mewah. Ini semua mewah. Kita paman tidur di sana, kita tidur di sini, beda-beda ranjangnya, lipannya beda-beda, tidak sama. Tapi yang satu ruangan paman. Iya satu ruangan, kita satu ruangan. Tadi beda itu. Iya, yang berikutnya beda, yang lainnya beda aja. Yang lain sebelah kamar lain lah sebelah kan. Kamar jadi setelah itu kita habis sholat, paman ini keluar kan, mungkin nyamperin teman Sidin tadi kan, mungkin lah kita tinggal di kamar sendirian. Kita pijik-pijik warna merah kemarin dulu ingat warna merah, bingung dia keluar di pintu pakai dorongan itu, enak mungkin aja masih ditutupnya kan, dia bawain, dibukanya makanan. Wah apa ini, maaf pesanan Anda sudah datang. Kapan mesannya Ustaz? Ini langsung ada datangnya aja. Kira-kira tombol aja. Apa nih? Tahun 98 tuh Bu, 97. Iya. Canggih kayak itu dulu. Nah, jadi langsung datang makanan lah. Iya makanan, pas paman udah datang ke kamar, siapa ini? Pesannya siapa? Bilangnya. Ulun cuman ini aja tadi pencet, ini bilangin paman tadi jangan dipencet ini. Berarti Julun kalau warna kuning ini apa, nanti warna putih apa, jadi penasaran nih. Jadi udah makan, pencet lagi warna kuning, nasi goreng malam keluar lagi, enak lagi ini. Nah memang begitu Ustaz, di hotel mungkin sesuai lah harganya, sesuai guru lah. Kalau kita pencet pagi yang warna putih, paginya itu roti sama susu, enak lagi nih Bang. Nah, belum karena tahu guru kan gitu. Jadi datang dia ini enggak perlu lagi kita. Sekarang kan kita ada pesan kali itu tinggal picik aja ada lagi. Model kayak kode isyarat. Isyarat tinggi. Kita enggak tahu juga, paman tadi bilang jangan dipencet ini. Berarti mungkin paman udah diberitahu sama yang atau sama bos itu mungkin sampai di situ kan, sini sudah duluan ada di Balikpapan kan. Nah, jadi setelah itu Ustaz, malam lah istirahatan, kita malam kan habis sholat isya sudah istirahatan kan, capek juga siang udah putar-putar. Ulun kada tahu lagi dengan paman, ketiduran. Malam jam 1 ulun nangis lagi Ustaz. Nangis. Bilang paman, kenapa menangis? Itu pian paman tadi ke dada hilang kan, kasurnya tuh saking anunya guru, hilamnya tuh hilang gitu, tidur tuh lah. Dia kita kelihatan lagi paman dihiga, nangis lagi. Aduh aja paman gini, kayak apa kena kalau di pondok masuk nih nangis terus nih jam. Kadang dia kalau lagi mana juga kadang nangis lagi ini. Jadi besok pas pagi udah siap-siap kita mau berangkat mau diantar ke pondok pesantren. Nah jadi kita lewatin Pala 6 tadi. Kalau kita mau ke Samarinda lewat tadi itu. Bilang paman, kenapa kamu tahu nonjok pondok pesantren ini? Iya tadi siang gitu. Iya sudah siang tadi man. Waduh di sini. Nah baru tuh belum habis sampai cerita sama paman. Sudah sampai ke pondok, jadi dikenalkan dengan Ustadz Ahmad, Ustadz itu namanya Ustadz Mahmud yang ngaji itu, ada kan Ustadz Mahmud sama Guru Udin. Ya Guru Udin sama Guru Udin. Nah itu guru kita tinggal di kamar itu, Sidin ngajar tinggal di situ, kita dimasukkan sama paman di situ. Pondok apa namanya itu guru? Syekh Muhammad As'al Banjari namanya. Pimpinannya Guru Syarwani Zuhri. Murid daripada Guru Syarwani Abdan Bangil juga yang Nah. Jadi setelah itu Ustaz sampai di sana diperkenalkan dengan guru-guru semua. Sekitar pagi jam 8 jam 9 ambil Johor, sini masih sembahyang situ, habis Johor udah pulang. Tinggallah kita sendirian. Siapa nih kita di sini? Enggak ada teman lagi. Kenal ada lagi. Aduh nih nangis kada adanya. Cuman ada satu orang Marabahan dulu namanya Abbas.
orang Marabahan Gampa Asahi. Dia memang apa namanya tipenya tuh suka lah bakawan jadi langsung kayak akrab tuh kita kabaran sama dia nama Abbas. Dia sekarang punya itu tinggalnya di Marabahan Gampa Asahi, punya mebel apa namanya, punya dealer kendaraan dia. Ada mungkin berapa tahun, hampir 3 atau 4 tahun belum ketemu dia kemarin di sana pas waktu jalan ke Marabahan. Nah, jadi berlangsung kita menuntut belajar di sana 1 hari, 2 hari, 3 hari berjalan. Belajarlah kita dengan Ustaz Mahmud sekitaran selama 2 tahun kita menuntut ilmu. Ustaz, kita 1 tahun selama kita menuntut ilmu itu kita ada di apa namanya diilangi lah, ditijengok sama orang tua kan jauh Ustaz di Banjar. Nah, kemarin apa namanya Acil ada. Acil datang dari Banjar ke Kaltim nggih. Jadi panggilan kepada saudara Subhan harap ke apa namanya nih ke ruangan bawah, jadinya kan ruang bawahnya Ustaz gini tempatnya. Nah, berarti orang tamunya tuh di bawah situ. Iya, di bawah kan dari atas nih Ustaz ke bawah sini 300 meter, naik ke atas sini 300 meter. Jadi tengah-tengah ini danau. Jadi naik ke atas itu namanya ada naik ke atas sedikit rumah guru-guru semuanya rata. Kayak naik rumah guru-guru. Ya, dia kan sengkedan Ustaz seperti di Jawa. Nah, gini Jawanya. Nah, naik yang kedua itu lokal kita apa kos-kosan ngambil nasi. Kos-kosan ngambil nasi. Kalau sekarang Pondopo kamu. Iya, Pondopo lagi. Yang ketiga lokal kita belajar. Nah, sama halamannya di depan sedikit. Naik lagi sedikit khusus garasi mobil Ustaz. Apa namanya parkiran mobil seperti kita di bawah. Nah, seperti itu panjang Ustaz. Terus naik ke atas lagi lapangan sepak bola, lebarnya 30, panjang berapa 100 meter nanti. Lebarnya itu. 3 pondok guru. Iya nggih. Sekitaran itu pondoknya kemarin bilang Abah pengasuh itu sekitar 4 hektar 5 hektaran kemarin. Santrinya Bang saat itu berapa guru? Situ kemarin santrinya itu sekitar 200-an ya guru. 200-an. Ini sudah banyak berarti. Nggih, hampir 500-600-an sekarang udah hampir ribuan, mungkin udah lama enggak ke sana juga. Nah, jadi naik ke atas Ustaz lagi masjid itu. Nah, baru masjid. Jadi naik ke atas ini 300 meter. Nah, jadi sana di atas masjid itu ada namanya tahfiz, khusus hafal Al-Qur'an juga. Di sana lokal untuk belajarnya sebagaimana di pondok lah kan ada anunya tempat-tempatnya. Nah, jadi kita apa namanya berlangsung 1 tahun. Alhamdulillah ketika itu Acil datang kita pun nangis lagi Ustaz selama setahun enggak di nah setelah itu mama di kampung almarhum mama sudah meninggal. Jadi bilang mama Subhan itu sekolah di pondok pesantren di ke Pemangki hija pulang di Banjar kejauhan nah jadi hari itu ulun udah paman ulun mau aja istirahat. Jadi paman kalau sebelum istirahat kamu ikut ulun dulu ke Balikpapan. Sekitaran berapa bulan itu di Balikpapan lah tempat paman kan sidin jadi kaum, jadi ulun dilatih sidin jadi kaum sana mengimami orang kayak memberi contoh guys pagi ulun di toko juga membantu kan jualan baju kemarin. Nah, jadi sampai ulun menemui bulan puasa itu dibawa sama paman, bawa bakul jalan di toko-toko. Assalamualaikum dikasih apa namanya ada susu, ada teh, ada susu. Nanti kalau penuh Ustaz masukkan jalan lagi. Terus setiap hari Ustaz, itu selama bulan Ramadan mulai hari pertama, kedua, ketiga seterusnya seperti itu. Khadam. Iya. Ikut paman di pasar itu semuanya ngasih. Ada rambutan kasih rambutan, ada semangka kasih semangka. Bisa masuk kita daerah orang jual buah-buahan kasih buah-buahan Ustaz. Nah, gitu itu adatnya di Balikpapan Ustaz. Nah, ketika itu ada apa namanya di atas itu ada musala. Jadi yang mengisi musala itu mayoritas orang kita hulu sungai ini juga guru. Banyak ketika itu orang Barabai, Amuntai, ya kita keluar di sana yang mengisi kan ada juga orang Jawa ada juga kemarin di sana ya kan umum lah mesin namanya pasar kan. Nah, jadi selama berapa kita ngambil juga situ faedahnya alhamdulillah. Artinya paman kita mendidik kita segi daripada ini. Nah, pas kebetulan hari itu kita gugup juga Ustaz. Pas waktu kita jadi imam di belakang paman. Enggak tahu kita ada teman di belakang juga. Terus di belakang paman ada guru kita juga waktu ini Ustaz Mahmud kan. Masyaallah jalan ini. Nah, apa namanya?
bilangnya nggih alhamdulillah deh nggih. Antum atau sudah mengamalkan. Nanti kalau pulang mudah-mudahan nanti diamalkan lagi yang itu. Nah, jadi pas sudah berapa bulan 3 bulanan kita di Balikpapan, pulanglah kita ke Banjarmasin Ustaz. Ketemu orang tua lagi dia di Anjir. Nah di Anjir sebelum di Anjir tuh kita pulang udah langsung ke Anjir Ustaz. Kita pulang ke Kapuas, namanya Kampung Keladan atau yang sekarang namanya Lamunti. Teran Lamunti. Nah, situ tinggal 6 tahun mama abah. Terus habis di di Lamunti, sebelumnya di Keladan, ke Lamunti, terus lagi balik lagi ke Anjir, ke Kapuas. 6 tahun lagi baru ke Anjir. Jadi Ustaz kita putar-putar mama dengan abah nih, baru pulang lagi ke Anjir. Pian di Pondok Syekh Arsyad tadi berapa tahun di situ Pian? 2 tahunan. Oh 2 tahun. 2 tahun di sana nggih. Nah jadi pas tahun 9 kan tadi 98 2000 berapa belum masuk lah. Di Pemangki itu sekitar 5 tahunan ulun di Pemangki. Setelahnya itu tahun berapa tuh kira-kira guru? Tahun kalaunya ulun di Balikpapan tadi kan 2 tahunan. Iya 2 tahun. Berarti kalaunya tadi 97 98 lah. Nggih. 99 ulun ada sudah di Pemangki. 9. Langsung aja yang langsung deh. Nah, jadi langsung ke Pemangki. Habis Pemangki 5 tahun ulun pulang ke kampung. 4 tahun bertahan dulu baru betah di kampung Pian. 6 kawin ya tadi kisahnya tadi kabarnya dahulu. Nah baru dibawa ke Kerengpangi. Di Kerengpangi Pian ada keluarga lah guru. Di Kerengpangi kita kan ada keluarga. Oh kada sama sekali. Iya, ada keluarga. Berarti emang disebut dari nol Pian ke iya, itu. Iya. Sama istri aja kita keluarga. Jadi Piannya waktu belajar yang 4 tahun menahan setelah lulus dari Pemangki itu ke Anjir Pian. Iya. Itu Pian ya asal usul belajar dengan guru Kusani tadi. Iya, nggih. Nah, sebelumnya Ustaz. Sebelumnya. Nggih. Pernah Pian. Nggih ada nggih. Sebenarnya setelah di sini dapat yang ulun takajudnya setelah. Sebenarnya guru Kusani itu kai ulun. Oh, nah. Insyaallah Sidin. Plot twistnya ada. Twistnya ada. Nah, insyaallah Sidin nggih. Ulun tahu Pian ini memang orang tahunya Pian ini orang Anjir. Tapi kada tahu Pian belajar lawan kai. Hai sahabat nggih. Nggih alhamdulillah. Nggih. Nah, nggih alhamdulillah. Kemudian Pang Pian kan sudah lawas di ngajari wadah guru anang. Kalau guru ulun kan awalnya kada tahu juga nih kan hanya ngajar di sini di Kereng 4 bulan ini full di Kereng ini. Pas sudah melihat foto pas 2012 guru 2013 kalau ada salah pas foto bersama itu guru sayanya ada guru subuhan di tengah. Berarti lo sebenarnya sudah Pian ngajar itu kira-kira tahun berapa Pian ngajar wadah di Ibtidaus Salam situ guru? Ibtidaus Salam ini dari 2009 datang sini sekitar sebulan 40 hari lah lama kan. Kita dibawa istri silaturahim ke tempat guru. Nah setelah itu bilang guru, nah alhamdulillah ada lagi yang memanjangkan tangan Rasulullah nih. Nah langsung lah ketika itu kita disuruh ngajar membantu Yasidin. Diajaklah kita mengajar ke muhajirin pagi. Yalah berjalan jadi muhajirin, ada mungkin biaya daripada guru-guru kan awal kita berjalan membikin pondok pesantren Ibtidaus Salam itu kita Ustaz dapat biaya sumbangan 27.425.250 rupiah kemarin awal-awal nggih. Nah itu jadi dapat itu. Setelah itu kita bikin kenukar tanah lebarnya 15 panjang 20 aja kemarin. Lalu dikasih orang lagi 20 jadi 40. Nah, itulah awal-awalnya kita membuat pondok pesantren. Nah, jadi setelah berjalan waktu alhamdulillah sudah setahun, 2 tahun mungkin dilihat daripada banyaknya santrinya. Lalu ada mungkin donatur ya, tambah lagi tanahnya ditukarlah di belakang lebar berapa? Lebar 25 panjang 100. Terus ada lagi sumbangan daripada alhamdulillah dulu kan ada di Kerengpang ini namanya itu mungkin sampai sekarang sih mungkin masih di sini Haji Ahmad Juanda sewaktu sini masih DPR. Jadi sini memasukkan proposal Ustaz. Proposal alhamdulillah selama kita masukkan proposal itu sekitar 1 tahun Ustaz ada dana hibah daripada ini bupati mungkin lah atau dari Kasongan ada dana hibah
sekitaran 100 juta kemarin. Kita belikanlah tanah lagi sebelahnya 25 panjang 100, jadi 50 panjang 100 sekarang sampai tanah sekarang. Jadi tanah itu bentuknya L, Ustaz, Pondok Pesantren Darussalam. Nah, itulah yang sampai ke kita ngajar belakang di sana. tuh guru lah Ya, sampai ke tanahnya. belakang itu. Nah, itu awal-awalnya. Nah, kita di sana. Sekarang ini apa kegiatan pian Ustaz, mulai pagi sampai ke sore sampai ke malam? Wih, Masya Allah nih Ustaz. Sibuk. Ya, nggih. Ya, ambil faedah Ustaz lah, mudah-mudahan dengan kita Ustaz. Jadi kalau pagi Ustaz, kalau pagi kan di rumah itu kan kita habis subuh tuh kan, setelah subuh kan kita jadi kaum nih di Nurul Kamar. Dari awal masuk sini sampai sekarang udah jadi kaum. Masya Allah. Mungkin kaum tetap atau gimana mungkin. Berarti sampai ini masih Masih kayak gini, masih kaum. Jadi habis sholat subuh ya dulunya ulun hampir berapa bulan, sekitar 2 bulanan lalu kada ta'lim lagi. Padahal aja habis sholat subuh ulun ta'lim Ustaz. Rutinan setiap hari. Di langgar di musola ini. Jadi ada sholat subuh bacakan kitab sebaris 2 baris atau 3 baris untuk jemaah yang masih bertahan kan, untuk sholat isyraq jaga-jaga masih ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit lu isilah ta'lim sedikit-sedikit tahadusan nikmat dengan mereka kan. Nah, jadi setelah itu hampir beberapa buah kitab Ustaz yang kemarin dulu ditamakan. Di antaranya kitab Risatul Muawana, Ta'limut Ta'lim, Dasuk ya masalah sini itu satu lagi Qawaid Muhtarah aja, Muqasyafatul Qulub. Nah, nggih. Supaya satu apa lagi? 4 kitab lah kemarin sampai. Dan terakhir ini Salasitin Ustaz, fikih Salasitin. Ulun itu modelnya tuh mungkin Ustaz waktunya itu ulun kada bisa lagi dah. Kadang-kadang dah ada istirahat lagi pulang ke rumah. Anak-anak kan belum masalah atau belum siap-siap untuk mau belajar, jadi ulun persiapkan lagi. Jadi untuk sementara 2 bulan dulu kadang lagi ta'lim di karena padat ya. Nah, jadi ulun istirahat dulu sementara ini, mungkin ada waktu nanti lain waktu kan kalau bisa waktunya dibagi-bagi. Nah gitu. Jadi habis pagi 7:30 jam 7 mamanya 6:30 ngantar anak pulang jam 7 jam 7 kurang seperempat, jam 7:30 datang. 7:30 kurang, kadang-kadang kurang 10 menit atau 5 menit. Jadi ulun sudah siap-siap mau ke Sililah bawah. Nah, jadi sampai sini 7:30 masuk. Pak pertama, pak kedua jam 9 udah keluar. 45 menit kan juga. Keluarlah kita istirahatan. Tetap dia di pondok. Makan-makan disiapkan alhamdulillah di kantor ini sama-sama kawan-kawan kan. Nah, habis itu Johor masih di sini, anak kita masih di sini juga sekolah. Jadi langsung bareng-bareng pulang. Segitulah seharinya berjalannya waktu kita ini terus sekarang. Nah, habis Johor sampai asar itu memang ada kosong. Nah, jadi sebelumnya kemarin kita nggak ada waktu kosong Ustaz. Jadi habis Johor ngajar lagi TK di TV Salam, paginya ngajar di situ sebelum kan kita mondok amal dan guys sebelum sini. Artinya dari Johor sampai asar kita TK TPA. Lanjut lagi TK di Ibtidaus Salam ini. Habis asar langsung lagi kitab kuning nyambung lagi. Halaqah di mana? Belajar seperti biasa itu yang pakai meja-meja sampai mau maghrib udah kalau patokannya kalau sudah mengaji di masjid udah pulangan Al-Fatihah udah pulang sampai ke rumah paling Ustaz duduk sebentar seperti ini udah mau maghrib lagi. Salat maghrib ngajar ada di rumah beberapa orang ngajar lagi Al-Quran. Berarti kayak les gitu guru? Iya, enggak, yang sekitaran tetangga situ jiran-jiran mereka mau belajar ya. Mereka mengantar anaknya saat ini mau anaknya dilajarkan ya. Ada waktu insyaallah bismillah sehatan dilajarin lagi. Nah, sekitaran dari dia 16 Ustaz. Dari dia 16 dari 2009 sampai ke sana ulun. Masya Allah. Masih ini masih baru-baru ini jauh sudah anak-anaknya sudah dewasa semua sudah ganal karena mungkin udah ada malu mereka kan dilajarin. Jadi alhamdulillah udah ada tamatan Al-Quran, sebagian ada sudah yang punya anak mungkin sebagian sudah punya cucu mungkin ada. Kami sebagai guru-guru yang sekarang masih muda nih, kami minta nasihat pian untuk guru-guru yang muda dan nasihat
untuk para santri yang Para sedang menuntut ilmu saat ini dengan perkembangannya zaman saat ini. Nah, Jadi ini sama pengalaman kita lah. Memang mungkin kami ini banyak belajar juga dengan bagian pian kan, apalagi kan perkembangan zaman ini Janabi masa mulai jangan tidak sama lagi dengan masaku Janabi. Nah, zamanikum laisa bijamani Janabi kan. Jadi untuk ulun lihat perkembangan untuk saat ini, kalau kita untuk menutup aktivitas atau gawian anak-anak kita, khususnya kita untuk yang mereka belajar itu mungkin beda lagi lah dengan yang mereka belajar. Itu diantaranya tinggal kita aja mengurangi aktivitas mereka. Tapi terutama kita dulu. Jadi kita dulu mengurangi, jadi mereka jadi pelajaran kepada kita. Misalnya kan sekarang kan marak-maraknya sekarang ini kan bahasanya Jawa lah, HP ya kan? HP ini semuanya ini. Jadi Jawa ini HP ini semuanya yang ilmu tidak ada, ya dikatakan ilmu laduni lah di HP ini. Anak-anaknya udah bisa dengan ada HP, dapat ada HP kata-katanya. Yang sesuatu yang tidak diucapkan dapat di HP semua. Ini dari mana? Jadi dari sini Bang, dari HP. Wah ini. Nah jadi untuk gimana caranya? Ya tadi kita mengurangi lah. Kalau kita tutup langsung, ini nanti dia ngambek lah bahasa kita ini. Udah nanti kita bisa bawakannya macam-macam sesuatu. Dia mempelajari di situ juga, dapat ilmunya di situ juga. Dia amalkan dengan kita. Ini jauhkan balan. Alhamdulillah sampai seperti ini kan. Daripada itu juga. Jadi untuk sementara kayaknya kita aja menguranginya. Ini satu. Kalau kita di pondok pesantren ini kayaknya kita tuh jangan beda-bedakan lah anak dengan anak-anak kita, didik kita. Samakan sebagaimana kita mengajar mereka di rumah anak kita, samakanlah dengan anak-anak didik kita belajar di pondok-pondok juga. Jangan kita beda-bedakan. Kalau kita kasih sayang misalnya satu ini 5 kasih sayang di pondok harus 5 juga. Jangan kita beda-bedakan. Yang beda nih tempatnya aja. Tapi kalau pelajarannya kita sama. Nah, yang merubah kita ini bukannya tempat, ini masanya aja. Masanya beda nih, masanya di sini, masanya di sini. Cuman kalau pelajarannya sama. Nabi itu tidak ada artinya yang mengajarkan daripada lain, melainkan diutami makarim akhlak. Itu Bang sudah menyempurnakan akhlak. Tidak ada Nabi mengasih ini uang apa, tidak. Tapi Nabi mengajarkan akhlak bagaimana kita memberikan akhlak kepada mereka supaya mereka setiap yang kita gawi, kita kerjakan ini menjadi panutan kepada kita khususnya Allah, apalagi mereka bisa mengamalkannya. Nah, jadi dan dua diantaranya untuk kayaknya harus ada istiqomah lah. Istiqomah dalam kata istiqomah itu jadi kita bisa lah kita mengatur waktu. Nah, mengatur waktu. Karena kalau kita kada bisa mengatur waktu, kita yang ditebasnya al waktu kesaib kah? Kata-katanya lah waktu itu seperti pedang ya. Bilanya kita kada bisa, kita yang kena tebasnya. Nah, nggih. Nah, itu ya Ustaz mungkin sebagian. Nah, nggih. Nah, nggih. Kalau mungkin yang lainnya itu bumbu-bumbunya bagian piano. Mungkin dari sini saja tadi ada pesan terakhir dari beliau ya Guru Subhan, pesan kepada para santri ataupun kepada kita semua yaitu untuk membatasi atau menjaga apa tadi Guru? Yang masalah HP tadi mengurangi aktivitas bermain HP karena zaman sekarang kan yang waktu full gasan HP ya kalau Guru. Tadi seperti kalam ulama al-waktu kasif, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka kita akan ditebas sama pedang tersebut. Artinya kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka kita yang akan menyesal suatu hari nanti. Kemudian untuk para pengajar kepada kita kan Guru tadi kata beliau untuk kita mendidik anak,
kalau ulun belum bisa anak atau kita bisa anak misalnya, mendidik anak dengan santri harus sama. Ya guru gitu. Iya. 50. Jangan didik anak itu misalnya 60, santrinya 30 gitu beda kalau guru. Tapi harus sama kita dalam hal ihwal mendidik para santri. Mungkin hanya ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni walafu minkum berlahan guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.